Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi, NIM 120 dari Prodi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem komputer. Konsep dasar sistem komputer. Prinsipnya, sistem komputer selalu memiliki perangkat keras masukan atau input, atau disebut juga dengan input device system, perangkat keras pemrosesan, processing, atau disebut juga dengan central processing unit, perangkat keras keluaran atau output, bisa disebut juga dengan output device system, perangkat tambahan yang sifatnya opsional atau peripheral, dan tempat penyimpanan data atau storage device system, external memory. Yang pertama yaitu sistem perangkat keras masukan atau input device system. Sebagai peralatan yang berfungsikan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Jenis input device yang dimiliki oleh komputer cukup banyak, di antara yaitu keyboard. Keyboard merupakan alat input masukan standar yang diperlukan dalam setiap PC. Keyboard fungsinya untuk memasukkan angka-angka atau huruf-huruf, dan keyboard merupakan atau mengalami perkembangan dimulai dari keyboard XT dan keyboard PS2 dan keyboard USB, dan yang sekarang yang lebih tren ialah keyboard wireless, yaitu tanpa kabel. Yang kedua yaitu mouse. Mouse merupakan komponen input yang sangat diperlukan jika menggunakan sistem operasi grafis, karena mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor yang ada di layar. Yang selanjutnya itu touchscreen. Touchscreen berfungsi sebagai media input untuk menerima masukan dari pengguna, sekaligus media output untuk menampilkan hasil di layar. Selanjutnya itu scanner. Scanner adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memindai gambar dari sebuah kertas, yang selanjutnya diolah oleh komputer, baik itu foto, gambar, teks. Yang kedua yaitu sistem pemrosesan atau central processing system, sebagai tempat untuk mengolah data, atau juga dikatakan sebagai otak dari segala aktivitas pengolahan seperti penghitungan, pengurutan, pencarian, dan sebagainya. Pada CPU terdapat beberapa komponen perangkat seperti prosesor. Prosesor merupakan hal yang paling penting dalam sebuah komputer. Prosesor merupakan otak dari komputer, karena setiap data yang akan diproses akan selalu melewati prosesor. Yang kedua yaitu cache memori, atau yang dikenal dengan sebutan RAM. RAM ini berfungsi untuk menyimpan data untuk sementara. Bisa disebut dengan apabila komputer sudah keadaan mati, maka RAM ini tidak bisa berfungsi. Yang kedua yaitu motherboard. Motherboard ialah bagian utama dari sebuah komputer. Motherboard bisa disebut juga dengan papan utama, karena semua komponen lain dari organ penyusun komputer akan ditancapkan atau dikaitkan dengan motherboard. Selanjutnya yaitu sistem perangkat keras keluaran atau output, sebagai perangkat yang difungsikan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan CPU seperti tulisan, huruf, angka, karakter khusus, simbol lain, grafis, gambar, image, suara, dan lain-lainnya.
yang dapat dibaca oleh mesin. Jenis output device yang dimiliki oleh komputer cukup banyak. Di antaranya yaitu monitor. Monitor atau screen atau display merupakan piranti untuk menampilkan output dari komputer yang berupa gambar atau visual. Jadi monitor ini fungsinya untuk mengeluarkan atau menampilkan olahan-olahan yang ada di dalam komputer. Yang kedua yaitu printer. Printer merupakan peripheral untuk mengeluarkan output berupa cetakan pada kertas. Yang selanjutnya itu speaker. Dalam komputer, kalau tidak ada speaker, maka komputer tidak bisa mengeluarkan suara yang seperti saat kita mendengarkan musik dan yang lainnya yang bersifat mengeluarkan suara. Maka speaker sangat dibutuhkan pada setiap komputer. Selanjutnya itu sistem perangkat keras tambahan atau peripheral. Difungsikan sebagai penambahan kemampuan dari sistem komputer seperti dapat berbagi file dan data antara komputer. Perangkat peripheral seperti yang pertama yaitu modem. Modem singkatan dari kata modulator dan demodulator, berguna untuk melakukan koneksi internet. Dengan adanya modem ini, komputer kita bisa mengakses internet dengan menghubungkan ke modem ini. Yang kedua yaitu network card yang sering terkenal dengan nama LAN card. Fungsi LAN card itu sebagai jembatan dari komputer ke sebuah komputer yang lainnya. Yang terakhir itu kartu grafis VGA card. VGA card merupakan kartu grafis yang mampu menghasilkan keluaran grafis yang memukau melalui layar monitor. Biasanya sudah tersedia secara on-board di mainboard, tetapi VGA card yang on-board walaupun harganya murah, tapi kualitasnya jauh di bawah VGA yang terpisah. Itulah penjelasan tentang konsep dasar komputer. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya ataupun cara penjelasan saya yang kurang tepat, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.